I just want to choose when I'm done. I just want to choose when I'm done. I'm ready to have one more fight. It's my life. It's my choice. I could jump out of an airplane if I want. I could ski down a fucking mountain. I could fucking surf the biggest fucking waves if I want. See that? You're fucking dead. Anyone in the world. I'll fight anyone. Anyone. UFC, Pride. Street, yard, ring, cage, don't matter. Phil Baroni brings hell. I'm going to rip your head off, and that's the attitude Baroni brings. Now, Phil Baroni's not a good guy. And there's like every fighter has a certain amount of crazy. But some guys, they just can't, the crazy burns them down. It burns down everything around them. People around here don't get it. I'm the man. I'm the shit. Phil Baroni went to Mexico with his girlfriend, and his girlfriend is never coming back. Like, he's obviously a sick guy, obviously. Well, isn't he in jail right now? Well, and now, Baroni's in jail for, allegedly, murder, killing him. yeah. Murder. Baroni dejó un niño huérfano. Halo bro, Phil Baroni pernah menjadi salah satu wajah paling mencolok di dunia MMA. Dengan tubuh berotot, sikap arogan, dan pukulan keras, ia menyebut dirinya the best ever. Kalimat itu melekat sepanjang karirnya, simbol dari keyakinan tanpa batas seorang petarung jalanan New York yang berhasil menembus panggung terbesar olahraga tarung. Namun perjalanan hidupnya membuktikan bahwa kejayaan tak selamanya abadi. Dari sorotan oktagon, Baroni kini menghabiskan hidupnya di balik jeruji besi. Phil Baroni lahir pada 1976 di Long Island, New York, sebuah wilayah keras yang membentuk karakternya sejak kecil. Ia tumbuh dengan dua identitas, yaitu anak jalanan yang temperamental dan atlet berbakat dengan dasar gulat serta tinju. Perpaduan itulah yang kelak membuatnya berbeda ketika melangkah masuk ke dunia MMA. Awal 2000-an, UFC masih jauh dari megah seperti sekarang. Arena pertarungan waktu itu sederhana, gajinya kecil, dan MMA dipandang sebagai olahraga ekstrim yang nyaris barbar. Di tengah era yang masih mencari bentuk itu, Baroni hadir dengan gaya yang sangat mudah dipahami, yaitu maju, pukul, dan hancurkan lawan secepat mungkin. Ia bukan petarung yang rumit, tidak ada kalkulasi panjang atau teknik licin. Semuanya tentang kekuatan, keberanian, dan keberingasan. Momen yang menobatkannya sebagai sorotan dunia datang pada tahun 2002. Lawannya saat itu bukan orang sembarangan, yaitu Dave Main, mantan juara UFC. Banyak yang menganggap Main lebih berpengalaman dan lebih teknis, tapi malam itu di Las Vegas semua perkiraan runtuh. Begitu bel ronde pertama berbunyi, Baroni langsung maju tanpa ragu. Ia menghujani Main dengan kombinasi pukulan kanan kiri yang beringas hingga hanya dalam 18 detik sang mantan juara roboh tak berdaya. Penonton meledak, arena bergemuruh, dan di tengah kekacauan itu Baroni berdiri tegap. Otot-ototnya menegang, wajahnya dipenuhi adrenalin. Ia menatap kamera dan berteriak lantang, "I'm the best ever." Teriakan itu bukan sekedar klaim kosong. Bagi Baroni, kalimat itu adalah deklarasi perang, sebuah cara untuk menegaskan bahwa dirinya bukan hanya sekedar petarung pengisi kartu pertandingan. Malam itu, ia ingin dunia percaya bahwa dia adalah pusat panggung seorang superstar yang lahir dari kerasnya jalanan New York dan siap menguasai oktagon. UFC pun menemukan magnet baru di era ketika MMA masih butuh sosok flamboyan untuk menarik perhatian publik Amerika. Baroni tampil seperti potongan puzzle yang hilang. Dia mempunyai segalanya, tubuh seperti patung, gaya bicara kasar, dan keberanian untuk hidup sesuai dengan karakternya. Dalam sekejap, ia menjadi ikon bad boy UFC, petarung yang selalu menjanjikan pertunjukan brutal setiap kali melangkah masuk ke dalam cage. Namun di balik KO cepat dan sorotan penonton, kelemahan Phil Baroni mulai tersingkap. Ia memang berbahaya di menit-menit awal. Pukulan kanan kiri yang beringas bisa merobohkan siapa saja. Tapi semakin lama pertarungan berjalan, semakin rapuh dirinya terlihat. Teknik grapplingnya terbatas, pertahanannya sering bocor, dan daya tahannya cepat terkuras.
Jika lawan mampu bertahan melewati badai awal ronde pertama, peluang Baroni untuk menang nyaris habis. Kekalahan itu bukan hanya soal fisik, tetapi juga psikologis. Frustasi mulai menumpuk, ego terpukul, dan rasa percaya diri yang tinggi perlahan terkikis. Polanya selalu sama, satu malam Baroni tampil seperti monster tak terhentikan, membuat penonton bersorak dan lawan ketakutan. Malam berikutnya ia justru menjadi bulan-bulanan di oktagon. Setelah kemenangan kilat atas Dave Main, banyak yang berharap Baroni bisa menembus jajaran elit kelas menengah UFC. Namun kenyataan berkata lain, kekalahan demi kekalahan datang dari nama-nama besar seperti Matt Lindland, grappler tangguh dengan teknik submission sempurna, lalu Evan Tanner, juara yang komplit di segala aspek, dan Frank Shamrock, ikon MMA dengan strategi cerdas dan pengalaman luar biasa. Setiap kali harus menghadapi lawan yang lebih komplit, kelemahan Baroni diekspos habis-habisan, membuatnya terlihat rapuh di mata penonton dan komentator. Rekor naik turun itu mengubah statusnya. Ia tak lagi dipandang sebagai calon juara, melainkan sebagai gatekeeper, tolok ukur bagi petarung lain untuk membuktikan diri. Ironisnya, di titik itu, karismanya justru semakin terasa. Penonton tidak datang untuk melihat apakah ia menang atau kalah, tetapi untuk menyaksikan pertarungan brutal yang hampir pasti terjadi. Mulutnya yang tak pernah berhenti menantang lawan, sikap arogan khas jalanan New York, dan selebrasi teatrikal menjadikannya magnet perhatian. Baroni tahu cara menjual pertarungan, yaitu bukan hanya lewat kekuatan fisik, tetapi juga melalui persona yang memukau kamera dan audiens. Ketika pamornya di UFC mulai memudar, Jepang memberi panggung baru. Pride Fighting Championship, organisasi MMA terbesar di Asia saat itu, melihat nilai hiburan dari persona New York Badass. Di sana, Baroni tetap jadi sorotan, bukan karena ia mendominasi lawan, melainkan karena setiap kemunculannya menjanjikan drama. Setiap pukulan keras, setiap tendangan liar, dan setiap selebrasi yang teatrikal membawa sensasi yang membuat penonton menahan nafas. Di Pride, Baroni menemukan kembali sebagian dari aura lamanya, meskipun kemenangan nyata jarang ia raih. Dari UFC ke Pride, lalu ke berbagai promotor kecil di Amerika, nama Phil Baroni masih bergema. Ia tidak pernah menjadi juara, tetapi ia memiliki status yang sulit untuk ditiru, yaitu legenda kultus, dicintai karena semangatnya, ditakuti karena pukulannya, dan dikenang sebagai sosok flamboyan yang membuat MMA awal 2000-an terasa sangat liar. Namun di balik semua itu, semakin jelas bahwa Baroni tidak pernah ditakdirkan menjadi penguasa sejati di kelasnya. Ia adalah fenomena ikon dengan energi liar, bukan penguasa teknik, strategi, atau kekuasaan divisi. Kejayaannya selalu singkat, tetapi meninggalkan jejak yang abadi di memori penggemar MMA. Seiring bertambahnya usia, sorotan yang dulu setia mengikuti Baroni perlahan padam. Nama yang dulu memenuhi poster, membakar arena, dan memicu sorakan penonton kini mulai memudar. Ia bukan lagi bintang utama di kartu pertarungan, melainkan sosok veteran yang sesekali dipanggil untuk menambah sensasi. Di atas kertas, rekornya semakin buruk. Setiap kekalahan terasa lebih tajam karena kontras dengan masa kejayaannya. Dari pemukul yang paling ditakuti, Baroni berubah menjadi pengisi laga sampingan, seorang legenda kultus yang lebih dijual untuk nostalgia ketimbang prestasi nyata. Di luar oktagon, hidupnya jauh lebih kacau. Bayaran dari pertarungan kecil tidak pernah cukup untuk menutup gaya hidup yang ia bangun sejak masa kejayaannya. Pesta yang tak berujung, hubungan yang tak stabil, dan citra bad boy yang menempel seperti bayangan. Tubuhnya yang dulu tampak seperti mesin tempur mulai menagih harga. Cedera menahun menghambat latihan, stamina menurun drastis, dan setiap sendi terasa menjerit. Di balik layar, Baroni berjuang melawan rasa sakit fisik dan mental, beralih ke obat penghilang rasa sakit, alkohol, dan pola hidup yang destruktif. Psikologisnya semakin tertekan. Banyak mantan petarung seangkatannya berhasil menutup buku dan memulai lembaran baru. Rich Franklin pensiun sebagai mantan juara dan kini menjadi eksekutif di One Championship. Ken Shamrock membuka gym dan melatih generasi berikutnya. Tito Ortiz flamboyan sekalipun menemukan panggung baru di dunia hiburan dan politik.
Mereka menerima kenyataan bahwa masa bertarung telah selesai. Baroni tidak bisa. Ia masih terjebak dalam persona the best ever, seolah masa lalu bisa dihidupkan kembali hanya dengan terus mengulangnya di arena kecil atau media sosial. Semakin keras ia berusaha mempertahankan citra itu, semakin lebar jurang yang memisahkannya dari kenyataan, jurang yang menelan reputasi, kesempatan, dan ketenangan batin. Hubungan pribadinya pun hancur. Baroni yang sejak awal dikenal temperamental kini makin mudah meledak. Amarah yang dulu menjadi senjata di oktagon kini justru menghancurkan orang-orang terdekat. Pasangannya, temannya, bahkan manajernya sering menjadi korban ledakan emosinya. Ego yang pernah menjadi bahan bakar karirnya kini berubah menjadi racun yang menutup setiap jalan keluar. Ia berpindah-pindah dari satu kota ke kota lain dan satu organisasi kecil ke yang lain, mencoba menghidupkan kembali karirnya. Namun setiap kali kembali ke oktagon, kenyataan yang sama menamparnya. Masa emas telah hilang dan tubuh serta mentalnya tidak lagi mampu menanggung citra legenda yang ia pertahankan dengan gigih. Di luar, Baroni masih tampak sebagai New York badass, keras kepala, penuh percaya diri, dan menolak tunduk pada siapapun. Namun, di dalam, ia hanyalah pria yang kehilangan arah. Ia tidak tahu bagaimana hidup tanpa pertarungan, tanpa sorak penonton, dan tanpa lampu sorot yang menyoroti setiap gerakannya. Bayangan kejayaan masa lalu menempel seperti kutukan, membelenggu setiap langkahnya. Ia pernah berteriak lantang, "I'm the best ever," dan dunia sempat percaya. Tapi ketika lampu panggung padam, yang tersisa hanyalah sunyi, rasa sakit yang tak terlihat, dan seorang Phil Baroni yang semakin tenggelam dalam gelap dirinya sendiri. Gelap yang lebih menakutkan daripada kekalahan manapun yang pernah ia alami di oktagon. Di titik ini, tragedi Baroni bukan sekedar soal karir yang menurun, melainkan tentang kehidupan yang kehilangan keseimbangan. Seseorang yang tak mampu menavigasi dunia di luar arena, yang tidak siap menghadapi konsekuensi dari ego dan gaya hidupnya sendiri, dan yang perlahan-lahan terseret oleh bayangan legenda yang dulu ia ciptakan. Bayangan yang kini menjadi kutukan yang menelan seluruh masa depannya. Awal 2023, dunia MMA kembali diguncang bukan oleh KO spektakuler, tapi oleh tragedi yang menelan salah satu sosok paling flamboyan di oktagon. Phil Baroni ditangkap di San Pacho, Meksiko dengan tuduhan membunuh pasangannya. Nama yang dulu membuat ribuan penonton berteriak "I'm the best ever" kini muncul di layar berita dengan tangan terborgol, langkah gontai, dan wajah yang menyeratkan letih dan patah. Dunia yang pernah menyorakinya hanya bisa terdiam, terkejut, dan bertanya, bagaimana seorang pria yang dulu memukau ribuan orang bisa jatuh begitu dalam, begitu cepat ke jurang kegelapan nyata. Berita itu menyebar bagai api, forum-forum MMA ramai, video berita dibagikan di media sosial, dan komentar publik membanjiri artikel online. Banyak yang menatap foto-foto Baroni di ruang sidang. Mata terfokus pada sosok yang dulu berotot dan menantang dunia. Sekarang tubuhnya tampak kecil, posturnya membungkuk, matanya kosong, dan kulitnya tampak pucat. Aura percaya diri yang dulu memancar kini tergantikan oleh keputusan yang menakutkan. Setiap gerakan tangannya, setiap detik diamnya di ruang sidang menjadi simbol kehancuran yang tak bisa disembunyikan oleh topeng New York badass yang selama ini menempel di dirinya. Proses hukum itu sendiri menjadi tontonan getir. Sidang demi sidang disiarkan, sementara wartawan dan penggemar mencoba merangkai kembali kisah yang menimpa Baroni. Banyak yang heran bagaimana sosok yang pernah menaklukkan lawan dengan pukulan keras dan kepercayaan diri yang memuncak, kini terjebak dalam sistem hukum yang dingin dan tak peduli pada legenda masa lalu. Pertanyaan itu menggantung di udara tanpa jawaban mudah. Vonis akhirnya dijatuhkan, penjara seumur hidup. Tidak ada sorakan penonton, tidak ada lampu sorot yang menyorot tubuhnya, hanya dinginnya jeruji besi yang menutup sisa hidupnya. Bagi komunitas MMA global, reaksi campur aduk, sedih, terkejut, dan terkadang sulit percaya. Para penggemar lama yang dulu menyorakinya di Las Vegas atau Tokyo kini hanya bisa mengenang masa lalu dengan getir. Seorang bintang yang membakar panggung kini redup selamanya. Ironi nasibnya begitu tajam. Dari arena UFC hingga Pride,
Baroni pernah dipuja sebagai simbol gaya hidup rockstar, keras, liar, dan penuh percaya diri. Ia menentang norma, menentang semua orang, bahkan kadang menantang dirinya sendiri. Tetapi alih-alih menutup karir dengan damai seperti Tito Ortiz atau Ken Shamrock, ia justru menapaki jalan yang menjerumuskannya ke titik nadir. Tragedi ini menjadi peringatan keras, keberanian dan flamboyansi tanpa kendali diri bisa berubah menjadi bencana yang tak terkalahkan. Kini Phil Baroni bukan lagi ikon keberanian atau simbol kegilaan MMA awal 2000-an. Ia menjadi pengingat pahit bahwa sorak penonton dan gemerlap lampu oktagon hanyalah sementara. Hidup di luar arena jauh lebih kejam. Tidak ada tim medis yang menolong saat luka datang. Tidak ada kamera yang menangkap kemegahan kemenangan. Dari sorotan terang di oktagon hingga dinginnya penjara Meksiko, kisah Baroni menjadi cermin tragis bahwa kejatuhan nyata lebih keras daripada KO manapun yang pernah ia alami. Kisah Phil Baroni adalah sebuah ironi tentang kejayaan yang rapuh dan sementara. Ia pernah berdiri tegak di tengah oktagon, tubuhnya tegap, matanya menyala, dan dunia percaya bahwa dirinya lah adalah yang terbaik. Sorakan penonton, lampu sorot, dan kamera yang menyorot setiap gerakannya seolah mengukuhkan statusnya sebagai bintang sejati. Sesaat semua orang percaya bahwa Baroni bukan sekedar petarung, tapi simbol energi liar MMA awal 2000-an. Namun kenyataan menyikapi sisi lain dari kisah itu. Karir yang tampak gemilang perlahan terhenti di tengah jalan. Hidupnya di luar oktagon berubah kacau, finansial yang goyah, hubungannya retak, dan kesehatan fisik maupun mental yang merosot. Semua pencapaian, semua teriakan lantang I am the best ever kini tenggelam dalam bayang-bayang pilihan dan tindakan yang menghancurkan dirinya sendiri. Hari ini kalimat itu tak lagi terdengar sebagai janji kemenangan atau deklarasi percaya diri. Ia hanya gema samar dari masa lalu, milik seorang pria yang dulu memukau dunia, kini menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji besi. Phil Baroni menjadi pengingat pahit bahwa kejayaan tanpa kendali diri, tanpa refleksi, dan tanpa kemampuan menavigasi kehidupan di luar arena bisa berubah menjadi kutukan yang menelan semua yang pernah ia raih. Nah, udah segitu aja buat video ini. Terima kasih banyak udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah. Watch out.